ya, kita juga mau ngucapin selamat nih buat Ko Denis sama Teh Yunda atas kelahirannya. Setelah penantian dan putrinya. perjuangannya ya. Iya, 5 tahun dan akhirnya kembar ya, sama ya. Iya. Sama kayak kita ya jadinya ya. Iya. Ya, barakallahu fikum buat Koko Ibrahim dan juga Koko Muhammad. Semoga jadi anak yang soleh. Terus juga calon hafiz. Hafiz. Berbakti sama orang tua dan juga protayun insyaallah. Ayun, insyaallah. Amin. Kebahagiaan mereka seperti apa sih? Anissa bisa tahu. Ya, kemarin juga sempat kan awal-awal ya sempat dikabarin hamil kembar kan ya, Iya. sebelum di launching ya. Jadi kayak wah masya Allah ya gitu ya. Iya, malah sebelum dari program juga udah cerita dulu. Awalnya tuh kita DM-an. Karena kan tempat kita bayi tabung itu sama ininya kliniknya, dokternya juga sama. Jadi kita kayak curhat-curhat juga gimana sih gitu kan. Terus perjalanan bayi tabungnya juga kan Teh Yunda tahu aku juga alhamdulillah berhasil. Akhirnya aku juga kayak mendoakan Teh Yunda supaya berhasil dan ya masya Allah ya alhamdulillah. Tapi katanya juga Teh Yunda mendapat cobaan bahwa anaknya lahir mungkin tidak sesuai KPL-nya gitu kan. Ya, Ternyata benar. emang prematur. Tapi kan emang sama dokter juga kalau bayi hamil kembar itu emang ada resikonya emang kayak seperti itu. Resiko. Jadi memang ya kita juga harus siap ya apapun yang terjadi. Sama kayak aku juga waktu itu 35 mingguan, agak-agak prematur juga. Tapi alhamdulillahnya nggak masuk NICU. Tapi kalau anaknya Teh Yunda sama Koko sempat masuk NICU ya 10 hari. Itu juga kaget ya kita kasih tahu. Ternyata Dan alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat. ya udah sehat, udah berat badannya juga udah bagus. Udah gemoy lagi. Dan ASI ya. Ya, Asinya berlimpah tuh aku lihat ceritanya tuh di story. Alhamdulillahnya sih kalau aku waktu itu masih seret. ya. Nggak terlalu sebanyak Teh Yunda gitu. Bapak Anissa keriuhannya seperti apa nih sekarang ada toddler anak kembar nih kan? Wah, pokoknya sekarang harus benar-benar berjuang bersama deh. Kayak Ko Denis juga harus nempel terus sama Teh Yundanya karena bayi-bayi yang baru lahir ini tuh benar-benar butuh banget perhatiannya ya. Perhatian, terus juga kesehatannya juga kan apalagi masih kecil ya, jadi harus terus dikontrol berat badan, tinggi badan segala macam. Vaksin lah emang bakal capek banget sih, tapi nikmat ya? dinikmatin aja. Ada sharing bagi pengalaman nggak sih bagaimana cara merawat dan segala macam? Kita juga tadi ngobrol ya kayak nanya pakai itu nggak, ada yang bantu nggak? Tapi kalau Anissa kan dulu kita sempat 3 bulan coba pegang sendiri dulu tanpa ada yang pengasuh lah ibaratnya gitu. Itu juga kita ngebagiin pengalaman kayak cukup riuh juga lah. Ya karena kan Teh Yunda sama kalau Denis kan nggak pakai pengasuh kan sekarang, karena emang bener-bener ya ini kan yang udah dinanti lama gitu, pengen bener-bener ngerawat full maksimal. Jadi semoga ya tetap bisa Pasti bisa insya Allah ya. bisa ya, semangat lah bisa. Kalau Anissa sendiri kok pakai pengasuh juga nggak sih? Kalau Kita sekarang pakai, tapi yang 3 bulan awal tuh kita coba juga sendiri waktu itu. Cuman emang bener-bener gak bisa kemana-mana ya waktu itu ya, jadi bener-bener harus di rumah. Kerjaan juga susah ngaturnya, akhirnya mau nggak mau memutuskan untuk pakai pengasuh gitu supaya. Awalnya kenapa nggak mau pakai pengasuh Kak? Mungkin mau menikmati masa-masa. Iya, Iya pengen. benar, menikmati banget. Kita 4 tahun kan. Kita 4 tahun kosong, ini yang dinanti, masa kita kasih ke orang lain gitu kan. Akhirnya kita coba ngerawat sendiri, udah kayak zombie deh waktu itu ya. Tidurnya pagi Tidurnya pagi itu pagi. gantian juga Iya. karena emang sepanjang malam sampai Mereka kebangun gitu. terus. Dan bangunnya nggak barengan, jadi kayak yang satu udah dikasih ASI terus ternyata ASInya masih belum cukup, bikin pakai dot dulu, udah gitu Iya. dia disisuin ternyata Yang satu bangun, jadi udah kayak yang satu baru tidur, yang satu bangun, terus yang Nikmat satu banget. iya, jadi ganti-gantian. Kalau kembar gitu ya kali ya. Kalian gimana sih Kak bantu parentingnya sama suami dan istri berbagi gimana? Berbaginya ya Saling ngerti sih. sama-sama kayak Habi gantiin popok ya kayak gitu. aku yang mandiin Anissa Iya. kan udah capek lah mengasihi lah, berarti kan suaminya yang supaya harus bikin tetap waras istrinya lah, karena kan banyak yang ada yang saking berjuang sendiri istrinya jadi ada yang baby blues gitu kan. Iya, makanya aku alhamdulillah banget dapat suami yang kayak Dito mau gantiin popok gitu ya. Dari mulai pupnya itu kan jarang banget ya ada yang mau gitu.
Terus mandiin. Aku bener-bener dari kecil sama Alsya itu aku cuman kayak pakein baju. Kalau yang mandiin Dito. Jadi kayak jadi nggak baby blues lah gitu ibaratnya. Tapi Kak Anissa kapan nih mungkin akan kecimpung lagi berpikir di dunia entertain atau mungkin menarik diri nih sekarang Kak? Seperti apa? Sekarang menikmati dulu sama anak-anak. Jadi sesekali lah kayak ada event-event apa datang, tapi emang yang nggak serutin, nggak sesering itu ya. Ya sering itu, tapi mungkin kalau anak-anak udah pada gedean baru bisa aktif lagi mungkin, nggak tahu menyanyi, nggak tahu acting, nggak tahu apa itu. Pokoknya sekarang lagi menikmati golden period anak-anak dulu. Atau mungkin tetap berkarir di dunia entertain kan kayak nyari waktunya mungkin yang pas lebih banyak. Iya, bener-bener paling sambil sih ya sekarang sambil aja gitu, nyari-nyari waktu lah. Tapi sebagai suami membatasi diri Kak Anissa berkarir di entertain nggak sih? Enggak sih sebenarnya, karena kan Anda juga punya talenta, punya juga kebiasaan yang emang udah ada dari awal kan di dunia entertainment, jadinya ya aku sih cuman tetap lebih ke nggak mau ngelewatin masa-masa anak-anak yang sedang lagi butuh perhatian kita. Jadi sekarang lagi sama anak-anak, tapi juga kalau ada kesempatan, ada waktu yang cocok ya pasti diambil kesempatan itu, mau acting, mau nyanyi juga. Tapi untuk kurban nanti seperti apa nih? Udah persiapkan juga nggak sih hewan kurban untuk nanti? Hewan kurban? Hewan kurban. Sudah, alhamdulillah. Udah. Kita di sini di rumah setempat Dekat ya. rumah, di rumah aja ininya korbannya gitu, nggak yang jauh-jauh, yang di sekitar dulu aja gitu. Mungkin untuk anak-anak sendiri udah foto-foto keluarga belum sih untuk menuju Idul Adha nanti biasanya bareng keluarga gitu? Belum ya? Wah, belum Kayaknya sih. anak-anak juga belum foto bareng hewan kurbannya ya. Nanti Iya. deh, nanti kita coba bawa anak-anak untuk melihat mana sapi yang bakal disembelih gitu. Iya. Jadi bakal jadi pengalaman juga ya. Iya, seru ya. Oh ya, sebentar ya. Greeting buat Teh Yunda. Apa selamat gitu ya? Sebentar. Oke. Ya, Selamat barakallah buat Kodenis dan Kodenis dan Teh Yunda. Semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Berbakti pada orang tua dan juga Protayun insyaallah. Tayun, amin. Barakallah.